Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saya sedikit membayangkan dan bermenung kalau seandainya hati dan juga pikiran kita ini di saat banyak tantangan, kemudian juga merasa penat, merasa lelah, atau pengalaman-pengalaman yang berat itu menghujani dan menghantam kehidupan kita, lalu antara pikiran dan hati ini nggak bisa koordinasi dan tetap bisa dalam ketenangan dan menghantar kita untuk bisa entah seberapa besar prosentasenya tetap bisa berterima kasih kepada Tuhan. Dalam ucapan mulut dan hati kita mengatakan, Tuhan terima kasih, walaupun ini masih terasa berat. Tuhan, aku bersyukur, walaupun masih ada kata walaupun pun di belakang ucapan syukur dan terima kasih. Mungkin kepala kita ini udah meledak gitu ya, udah porak-poranda ini. Jadi laksana seperti Regi gitu, kepalanya udah pecah tapi tetap jalan badannya, kan ngeri gitu. Setenang-tenangnya Yuda, kalau penat nggak bisa diukur, nggak bisa diatur, kemudian susah berterima kasih, susah bersyukur, nah pecah itu. Maka tetap mempunyai kemampuan untuk antara pikiran dan hati berkoordinasi itu rasanya sangat penting dalam kondisi yang seperti ini. Tentunya bukan mengesampingkan bahwa lalu kita selalu bilang, ayo ya ada teman kita atau umat atau siapa sedang dalam kesusahan, lalu kita ya Bu bersyukur Bu gitu. Oh dikepret kita. Kata-kata itu pun juga bukan hanya kata-kata yang penghiburan palsu, tidak itu ya. Memang kondisi seperti ini kita banyak orang yang hanya butuh didengarkan, tapi juga banyak orang yang memang butuh eksekusi yang nyata. Saya menggambarkan Bapak Ibu dan teman-teman, kalau boleh dalam permenungan saya hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini kondisi padang gurun dalam kehidupan kami saat ini? Tokoh dalam bacaan pertama, Musa itu sudah terlatih untuk hidup dalam situasi padang gurun. Bahkan dalam fase ketiga dalam hidupnya, ketika dia merasa membela bangsanya, tetapi bangsanya kurang ajar dengan dia, mencaci maki dia, gak menghormati dia, dan bahkan juga dia kecewa kepada Allah Yahweh, dia lari ke padang gurun. Panjang perjalanan dia. Di saat-saat usia senja dia kecewa, baik dikecewakan oleh bangsanya ataupun juga ya dalam tanda kutip marah dengan Allah. Pengalaman padang gurun yang dialami Musa panjang. Tetapi hujan ternyata ya. Saya merasa ya ini padang gurun kecil ya, bertahanlah. Bapak Ibu, karena kami bisa di outdoor dan sekarang hujan. Ini memporak-porandakan pikiran saya mau ngomong apa tadi? Lupa. Padang. Oh ya. Berat bagi Musa, dan ini pun juga kalau boleh saya sebutkan, ini kondisi padang gurun kita juga. Kita dihempas dengan berbagai macam situasi yang tidak mudah. Tetapi apakah sungguh bahwa di padang gurun itu tidak ada rahmat? Memang benar bagi orang Yahudi, padang gurun itu tempat yang terkutuk. Tidak ada dalam kamus hidup mereka bahwa padang gurun itu Tuhan hadir, tidak ada. Tetapi justru Musa itu mengalami peneguhan dan pembaharuan hidup ketika dia dalam situasi yang berat dan lari di padang gurun.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau hidup kita sampai saat ini kita beri judul dalam situasi perjalanan peziarahan dan sedang melalui padang gurun itu, tentunya kita tidak akan selalu tinggal di padang gurun itu, tetapi pasti akan terus melanjutkan perjalanan peziarahan kita. Tetapi pertanyaan buat kita, apakah memang di padang gurun yang seperti ini, yang kering, sungguhkah tidak ada kehadiran Tuhan? Sungguhkah tidak ada rahmat? Saya tidak akan berani menjawab sendiri, tetapi saya yakin bahwa dalam kondisi yang padang gurun seperti ini, Tuhan tetap hadir dan rahmat tetap mengalir. Bukan rahmat pegawai Samadi ya. Pasti ada rahmat-rahmat yang Tuhan kasih dan Tuhan tetap hadir. Sehingga dalam bacaan Injil kita dituntun oleh Yesus di saat dia mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dalam keadaan apapun, semoga tetap terselip dalam batin kita, mempunyai keberanian mengatakan, "Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, aku bersyukur." Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan